Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah adik-adik, untuk pembelajaran hari ini kita telah masuk di bab 2, yaitu sifat-sifat Allah. Nah, sifat Allah yang akan kita bahas pertama yaitu sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah yaitu sifat-sifat yang khusus hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Jadi, sifat tersebut hanya ada pada Allah dan tidak ada makhluk ciptaannya yang memiliki sifat tersebut. Nah, kemudian ada 20 sifat wajib Allah, yaitu yang pertama ada wujud. Wujud artinya ada. Kemudian kidam terdahulu atau awal, artinya Allah telah ada lebih dulu daripada apapun yang Ia ciptakan di muka bumi ini. Kemudian baka artinya kekal, Allah maha kekal, tidak akan mati dan tidak akan musnah, Ia akan kekal selama-lamanya. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun dan tidak bergantung pada siapapun. Wahdaniyah artinya tunggal atau esa. Kudrat artinya berkuasa. Irodat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kemudian hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar melihat, kalam berfirman, qadiron berkuasa, muridan berkehendak. Aliman artinya mengetahui, hayyan artinya hidup, sami'an mendengar, basiran melihat, dan mutakaliman berfirman atau berkata-kata. Nah, itulah 20 sifat wajib Allah. Kemudian dari 20 sifat wajib Allah ini dikelompokkan lagi menjadi 4 sifat, yaitu ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Jadi sifat nafsiyah ini ia langsung berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud, artinya ada. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Misalnya seperti binasa, baru, dan bergantung pada orang lain. Jadi sifat salbiyah ini yang akan menghilangkan sifat yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Nah, sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam, baka, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian yang ketiga ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Jadi, sifat ini menambah makna kesempurnaan pada Allah. Sifat ma'ani ada 7, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah ini kelaziman dari sifat ma'ani. Artinya, antara sifat ma'ani dan sifat maknawiyah saling berhubungan. Kemudian, sifat maknawiyah juga ada 7, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Nah, kemudian setelah sifat wajib Allah, sifat yang kedua yaitu sifat mustahil Allah. Jadi sifat mustahil Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin pada Allah ada pada Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu ada 13 sifat mustahil Allah. Yang pertama, adam artinya tiada. Jadi kebalikan dari sifat wajib Allah wujud. Kemudian hudus artinya ada yang mendahului, kebalikan dari kidam. Fana artinya musnah, kebalikan dari baka. Kemudian mumat salatulil hawadis artinya ada yang sama. Kemudian ta'adud berbilang. Kemudian ajzun
artinya lemah, karaha artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, samamun artinya tuli, ama artinya buta, dan bakamun artinya bisu. Nah, itulah 13 sifat mustahil Allah. Nah, selanjutnya setelah sifat wajib dan sifat mustahil Allah, kemudian kita akan membahas sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah yaitu sifat yang mungkin boleh ada atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah. Sifat jaiz. Jadi, apabila tadi sifat wajib dan sifat mustahil Allah ada banyak, sedangkan sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au farquhu. Artinya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Jadi tidak ada kewajiban atasnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena kehendak sepenuhnya hanya ada pada Allah. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.